Saya mahasiswi dari UIN Syekh Jambil Jambek, Bukit Tinggi. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dan saya berasal dari kelas PT IKB. Di video ini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam, yang mana pembahasannya ada pengertian pendidikan Islam, pengertian ilmu pendidikan Islam, ruang lingkup ilmu pendidikan Islam, dan fungsi pendidikan Islam. Yang mana pertama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam secara bahasa memiliki terma yang sangat bervarian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul di dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama dalam pendidikan Islam yang menyebutkan kata yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan. Misalnya itu tarbiyah, takdim, taklim, dan riwadiyah. Masing-masing terma tersebut jelas memiliki aksentuasi dan implikasi yang berbeda. Berikut akan saya jelaskan tentang masing-masing istilah tersebut. Yang pertama yaitu al-tarbiyah. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi, kata tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal dari 3 akar kata, yakni yang pertama raba yarbu, yang berarti bertambah atau bertumbuh. Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Rum ayat 39. Yang kedua berasal dari Rabia Yarba, yang berarti menjadi dasar, dan yang ketiga Rabaya Rubu, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Pengertian ini dapat dilihat pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. Sementara menurut Naqib Al-Atas, kata tarbiyah mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan atau membentuk, dan juga menjadikannya lebih matang. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan al-tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, dan memelihara serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Bahkan dalam hal ini, Imam Baidawi memperjelas makna tarbiyah dengan al-rabbu fi al-asli bimakna al-tarbiyah wahiyya al-taqlik al-sya'u illa kamaliyah sya'an fa sya'an. Al-raba asal katanya bermakna tarbiyah, yakni menyampaikan atau mengantarkan sesuatu menuju ke arah kesempurnaan sedikit demi sedikit. Yang kedua yaitu ada yang namanya al-taqdib. Kata al-taqdib merupakan bentuk masdar dari kata ad-daba yang berarti mengenalan dan pengakuan yang secara bertahap ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud yang keberadaannya. Pengertian ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang mengatakan ad-dabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Kata ta'dib ini menurut Naqib Al-Atas merupakan istilah yang lebih mendekati ke pemahaman ilmu, atau dengan kata lain, ta'dib dipahami sebagai istilah pendidikan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan, dan pengasuhan. Oleh karenanya, Naqib
beranggapan bahwa penggunaan istilah ta'dib lebih proporsional ketimbang istilah tarbiyah untuk menyebut istilah pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu al-ta'lim. Menurut Abdul Fattah Jalal dalam buku Minal Ushul al-Tarbawiyah fi al-Islam, istilah ta'lim diartikan dengan proses yang terus-menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman pengertian, tanggung jawab, dan penahanan amanah. Batasan pengertian ini dipahami lebih luas cakupannya dibandingkan dengan istilah al-tarbiyah, terutama dalam konteks sekuensi atau cakupan dan wilayah, subjek atau objek didiknya. Sementara menurut Athiyah al-Abrasi, taklim diartikan dengan upaya menyiapkan individu dengan mengacu kepada aspek-aspek tertentu saja. Al-taklim merupakan bagian kecil dari al-tarbiyah al-aqliyah yang hanya mencakup domain kognitif saja dan tidak menyentuh aspek dominan atau aspek afektif dan psikomotorik. Yang keempat, riyadah. Istilah riyadah merupakan istilah pendidikan yang digunakan dan dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menyebutkan istilah pelatihan terhadap pribadi individu pada fase anak-anak, atau yang dikenal dengan riyadatus sibyan. Imam Al-Ghazali dalam mendidik anak lebih menekankan pada domain efektif dan psikomotorik dibandingkan dengan pengasuhan dan pengisian domain kognitif. Dalam praksisnya, para pakar berbeda pendapat mengenai definisi pendidikan Islam itu sendiri. Ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan istilah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada Muhammad Athiyah al-Abrasi. Pendidikan Islam atau al-tarbiyah al-islamiyah adalah usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pemikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua ada De Marimba. Menurutnya pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang ketiga yaitu M. Yusuf Al-Qardawi. Baginya pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karenanya pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, serta manis dan pahitnya. Yang keempat ada Hasan Langgulung. Menurutnya pendidikan Islam merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan atau memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Yang kelima yaitu Azumar Azra. Menurutnya pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan berbahagia di dunia dan di akhirat.
Yang keenam ada Zakiyah Darajat. Menurutnya pendidikan Islam merupakan proses di mana pembentukan kepribadian manusia sebagai muslim. Nah, dari beberapa pengertian yang telah saya sebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses pembimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani, yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran dan norma agama, agar terbentuknya kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupan, sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Nah, secara sederhana yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas atau memuat teori-teori tentang pendidikan Islam. Adapun menurut Ahmad Tafsir, ilmu merupakan pengetahuan yang logis dan mempunyai bukti empirik dan dilakukan dengan cara riset atau penelitian. Singkatnya, yang dimaksud dengan ilmu harusnya memuat objek yang empiris serta dapat diterima dengan logis. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh manusia atas dasar riset, bersifat empiris dan dapat dilakukan dengan menggunakan indera dan akal. Ilmu pendidikan Islam secara teorikal merupakan pengetahuan yang membahas tentang teori-teori pendidikan yang berdasarkan atas Islam, yang oleh karenanya pembahasan yang dimuat dalam ilmu pendidikan Islam adalah teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Nah, sebagaimana pengertiannya, maka ruang lingkup pembahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam ini adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan pendidikan, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Selanjutnya, fungsi pendidikan Islam. Secara sederhana, fungsi pendidikan Islam adalah sarana untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Khursyid Ahmad, fungsi pendidikan Islam adalah yang pertama, alat untuk memelihara atau memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkatan kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang secara garis besar melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan pertimbangan atau perubahan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.